Oke, di video kali ini saya ingin langsung memberikan review match untuk 5 pertandingan dari Bali United dengan Sleman, Persis Solo dengan Persebaya Surabaya, Persib Bandung dengan Madura United, Dewa United dengan Arema FC, lalu Barito Putra dengan Persita Tangerang. Kita langsung mulai dulu dari Bali United dengan PSS Sleman. Untuk Bali United, yang seperti kemarin saya review bahwa saya ingin lihat bagaimana strategi Teko untuk skema permainan Bali United. Dan untuk PSS Sleman yang saya ingin lihat adalah strateginya Milhail untuk skema permainan PSS Sleman. Jadi sama-sama pembuktian dua pelatih. Dan kalau lihat di pertandingan kemarin, ini Bali United seperti strateginya Teko, ini seperti lagi kumat kalau boleh saya bilang. Ini seperti permainan Bali United yang saya boleh artikan ini permainan yang monoton atau oportunis. Jadi saya berapa kali sering bilang ya, Teko ini pernah bermain bisa bagus, pernah juga bermain seperti oportunis. Nah ini contoh yang bermain seperti monoton atau oportunis, yaitu pada saat lawan PSS Sleman. Lini tengah kembali lagi nggak terlihat adanya kreativitas. Saat bertahan juga menurut saya nggak terlalu bisa maksimal saat memberikan pressing. Walaupun di sini penyerangan PSS Sleman juga ya memang nggak terlalu baik di babak pertama. Tapi artinya untuk Bali United yang bermain di kandang sendiri ya, harusnya kan permainannya bisa lebih maksimal daripada PSS Sleman. Tapi justru yang saya lihat di pertandingan kemarin, sebenarnya skema dari PSS Sleman ini lebih baik sedikit daripada skemanya Bali United. Skema permainan dari PSS Sleman menurut saya dari Milhail ini seperti sudah terlihat terbentuk. Bagaimana passing-passing pendeknya cukup cepat ya, Bustos juga bermain cukup bagus dengan Kim. Ini seperti terlihat terstruktur penyerangan dari PSS Sleman. Bisa melakukan intercept, bisa melakukan passing long ball, ada kreativitas di sektor tengah dan sektor sayap. Nah ini berbanding terbalik dengan Bali United. Yang saya lihat selama 90 menit, Bali United ini bermain oportunis, mengandalkan skill individu dari Private maupun dari Eberbesa. Novri ya, ini juga bermain cukup bagus. Walaupun ya tidak ada kreativitas di sektor tengah. Sidik Sainima juga sering telat. Eberbesa lebih banyak membawa bola daripada memberikan passing-passing through pass. Alhasil ya tempo ini semakin pelan untuk permainan Bali United. Jadi ujung-ujungnya yaitu mengandalkan skill individu. Lalu passing-passing long ball juga terlihat lagi di sini. Adanya Spaso yang saya pernah bilang, penyerangan Bali United ini seperti terpaku terhadap Spaso kalau bermain. Berbeda pada saat leg kedua kemarin di playoff lawan PSM Makassar. Ketika Spaso nggak dimainkan, itu justru permainan Bali United lebih bagus. Pemain tengahnya kreativitasnya hidup, tidak ada passing-passing long ball yang seperti biasanya. Nah itu saya bilang strategi Teko yang lagi bagus ya seperti itu pada saat playoff kemarin, terutama di leg kedua lawan PSM Makassar. Itu Bali United yang lagi bagus ya dari Tekonya. Tapi lawan PSS Sleman kemarin, ya ini saya bilang Teko seperti lagi kumat. Jadi bermainnya kembali lagi ke style pabriknya, yaitu bermain yang menurut saya mengandalkan skill individu, passing-passing long ball yang ditujukan kepada Spaso. Dan hampir semua passing-passing long ball itu tidak ada yang ideal terhadap Spaso. Inilah yang saya bilang bahwa Teko harus ya kalau misalkan memang tidak harus memainkan Spaso jauh lebih bagus ya is okay gitu loh. Spaso maksudnya nggak harus dijadikan sebagai target main terus-terusan karena skema permainan Bali United yang saya lihat sejauh ini itu lebih bagus kalau Spaso nggak main. Jadi para pemain dari Bali United ini seperti leluasa untuk melakukan kreativitas. Sidik Sainima yang kemarin di playoff lawan PSM Makassar bisa bermain cukup bagus. Justru lawan PSS Sleman ini berapa kali sering telat untuk melakukan overlap. Maka dari itu saya lihat sektor tengah dari Bali United sama sekali nggak hidup. Jadi mengandalkan skill individu dan juga passing-passing long ball. Jadi inilah pesan saya untuk Teko. Semoga di match berikutnya ya bisa lebih maksimal lagi. Jangan bermain ya seperti kemarin lawan PSS Sleman. Dan untuk PSS Sleman yang saya pernah bilang kemarin di review, saya ingin lihat sejauh mana Milhail bisa membentuk skema dari PSS Sleman. Ya, tapi menurut saya, walaupun permainan dari PSS Sleman kemarin sudah terbentuk cukup baik, tapi menurut saya ini belum maksimal. Jadi kalau PSS Sleman bisa memaksimalkan permainannya daripada kemarin lawan Bali United, ya ini saya kira PSS Sleman akan lebih bagus lagi penampilannya. Karena kemarin sebenarnya ya sudah bermain cukup baik lah ya, passing-passing pendeknya terlihat,
kreativitas juga berapa kali terlihat, walaupun ya pertahanan Bali United juga menurut saya juga cukup bagus. Tapi minimal skemanya sudah terlihat terbentuk nih, walaupun memang belum maksimal. Jadi artinya kalau belum maksimal ya bisa lebih baguskan lagi gitu loh, bisa dibagusin lagi. Jadi nanti penampilan PSS Sleman akan lebih maksimal lagi kalau skemanya lebih matang lagi nanti. Jadi ini yang saya dapatkan dari pertandingan kemarin ya. Teko seperti lagi kumat lagi untuk permainan dari Bali United, dan PSS Sleman di bawah dari Milhail ini sudah terlihat nih, mulai sedikit terlihat skemanya sudah terbentuk. Walaupun memang belum maksimal. Saya kira bisa lebih maksimal lagi atau jauh lebih baik lagi untuk PSS Sleman di pertandingan berikutnya. Ya, jadi untuk PSS Sleman selamat, kalian mendapatkan 3 poin, gol dari Ricky Cawor ya, ada sedikit blunder dari Nori, tapi nggak masalah, yang penting PSS Sleman di awal match bisa mendapatkan 3 poin, ini hasil yang cukup penting ya, karena bermain di kandang Bali United. Dan untuk Bali United tetap semangat, walaupun saya tahu ada sedikit permasalahan dari supporter Bali United kepada manajemen ya, dengan masalah harga tiket yang justru naik cukup tinggi, ya ini semoga dari manajemen Bali United bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh supporter Bali United ya. Karena saya rasa ini hubungan ini harus cepat bisa harmonis lagi. Bali United nggak akan bisa berdiri kalau tidak ada supporter. Bali United nggak akan bisa maju sampai ke mancanegara itu kalau nggak ada manajemen yang kuat. Jadi ini kedua supporter dan juga manajemen ya, keduanya semoga bisa cepat harmonis agar Bali United bisa ya kembali lagi kuat gitu dari segi internalnya ya, hubungan dari supporter dengan manajemen. Ini harapan saya untuk Bali United. Ya, jadi tetap semangat untuk Bali United. Lalu next kita ke Persis Solo dengan Persebaya Surabaya. Di pertandingan kali ini seperti dejavu ya di friendly match kemarin. Tapi bedanya di sini Persebaya Surabaya justru yang sudah unggul terus berhasil tercomeback 2-1 dan akhirnya Persebaya Surabaya comeback lagi menjadi 2-3. Jadi ini seperti friendly match kemarin. Di pertandingan kali ini untuk Persis Solo yang saya ingin lihat adalah dari skema penyerangannya. Dan untuk Persebaya Surabaya yang saya ingin lihat adalah dari chemistry pemain-pemain baru ya, dengan skemanya Coach Aji. Seperti Song dengan Cevalente ini saya ingin lihat. Lalu Yamamoto juga saya ingin lihat bermain di kanan seperti apa. Dan di sini memang benar Paulo Victor belum bisa dibawa ya karena masih pemulihan cedera. Jadi Wildan yang ditaruh sebagai target man. Jadi kalau dilihat ya, ternyata Persis Solo dan Persebaya ini ada poin tambahan, yaitu di sektor pertahanan. Karena kalau dilihat, sektor pertahanan dari kedua tim ini sama-sama belum baik atau belum maksimal. Gol yang tercipta dari Persis Solo ya, dari Sananta dan juga CDB, itu membuktikan bagaimana lini belakang dari Persis Solo ini seperti kurang maksimal. Lalu untuk Persebaya Surabaya juga sama ya, yang diciptakan gol dari kebalik ya. Jadi dari Persebaya Surabaya dari CDB dan Sananta, lalu untuk Persebaya Surabaya Persis Solo yaitu gol dari Bruno dan juga bunuh dirinya, gol ketiga yaitu bunuh diri. Jadi kalau dilihat memang sektor belakang ya, ini poin tambahan untuk kedua tim, memang sedikit kurang matang atau kurang solid. Jadi ini perlu perhatian juga dari kedua pelatih. Karena sebenarnya untuk lini penyerangan kedua tim ini sama-sama bagusnya. Persis Solo juga sudah bagus, bisa membuktikan 2 gol melalui set play bola hidup. Dan dari Persebaya Surabaya, walaupun yang boleh dibilang gol yang murni ya gol dari Bruno ya yang kedua, tapi ya gol bunuh diri dan juga gol penalti ya memang itu juga ada proses dari set play bola hidup. Jadi artinya memang untuk lini penyerangan kedua tim ini saya boleh bilang sama-sama bagusnya. Tapi yang lebih dalam lagi mungkin saya akan bahas di review ya, karena ini saya akan bahas panjang sekali kalau secara detail. Nanti kita ketemu di review aja untuk Persis Solo dengan Persebaya. Lalu untuk penampilan Persis Solo, saya kira penampilan Messi Doro ya, ini cukup bagus. Bagaimana kreativitas di lini tengah dari Persis Solo ini memang terlihat lebih maksimal lagi daripada di friendly match kemarin. Lalu untuk melakukan bola possession juga cukup bagus, tapi karena di sini Persis Solo di babak kedua harus mencari gol ya, karena kan kedudukan sementara Persebaya 0-1. Jadi ya penyerangan memang lebih dimaksimalkan lagi, total attack itu nggak masalah. Karena Persis Solo keadaan tertinggal, jadi harus bermain total attack. Tapi di saat unggul itulah ya, justru ya kembali lagi ke masalah fisik juga terlihat nih. Konsentrasi dari para pemain belakang Persis Solo ini seperti terlihat ngedrop di babak kedua. Jadi ini poin utama saya untuk Persis Solo nanti ya. Semoga di match ke depan ya masalah pertahanan, lalu masalah
ritme permainan ya, lalu masalah fisik ini juga ya menjadi sorotan utama saya untuk Persis Solo di pertandingan kemarin. Lalu untuk Persebaya Surabaya yang saya bisa ambil adalah bagaimana permainan dari Persebaya ini sudah cukup bagus, skemanya juga terlihat lebih baik lagi. Song dengan Zevalente yang saya juga kemarin pernah ingin lihat ya, semoga bisa lebih cepat padu. Ini sudah terlihat bagaimana kerjasama dari Song, Zevalente ya, ini memang sudah terlihat cukup bagus ya. Gol dari Bruno ya kalau nggak salah itu kan juga assist dari Song ya. Lalu penampilan dari Yamamoto ya, ini juga di sektor kanan memang menurut saya nggak terlalu bisa maksimal banget kemarin. Ya ini kembali lagi ya, karena memang sejatinya Yamamoto ini lebih bagusnya atau naturalnya ini bermain di kiri. Saya sudah pernah bahas ini ya. Tapi ketika Bruno datang ya memang Yamamoto yang ya digeser ke kanan. Karena Yamamoto juga bisa bermain di dua posisi, tapi memang lebih maksimalnya ya bermain di kiri. Jadi Yamamoto yang memiliki peluang emas kemarin ya, yang justru bolanya goal kick padahal gawangnya kosong. Ya saya harapkan bisa lebih cepat beradaptasi lagi bermain di sektor kanan. Ya karena ya itu tadi Yamamoto lebih naturalnya bermain di kiri. Jadi saya masih bisa paham lah apa yang dirasakan oleh Yamamoto ketika harus bermain di sayap kanan yang notabene bukan posisi naturalnya. Ya jadi ya tinggal adaptasi aja. Ya, jadi ini untuk Persebaya Surabaya. Selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga di match berikutnya Persebaya Surabaya bisa tampil lebih konsisten lagi, terutama di lini belakangnya ya. Semoga nggak kemasukan ya, kalau bisa clean sheet. Karena kemarin kalau misalkan gol bunuh diri itu nggak terjadi kan sayang sekali gitu ya. Persebaya Surabaya sudah bisa menciptakan 2 gol, tapi juga kemasukannya 2 gol. Kalau misalkan gol bunuh diri itu nggak terjadi. Jadi lini belakang semoga bisa lebih baik lagi untuk Persebaya. Lalu untuk Persis Solo juga sama, ya lini belakangnya menjadi sorotan utama karena setelah berhasil comeback 1-2, ya kembali lagi ke masalah fisik juga menjadi sorotan utama saya. Konsentrasi di sektor belakang dan tengah seperti ngedrop, terutama di menit-menit 70 ke atas. Nah ini semoga bisa menjadi ya PR juga ya untuk pelatih dari Persis Solo. Ya jadi tetap semangat ya untuk Persis Solo. Lalu next dari Dewa United dengan Arema FC ya. Ini pertandingan yang menurut saya juga saya ingin lihat adalah Dewa United melanjutkan skema permainan yang sudah terbentuk cukup matang. Dan untuk Arema FC yang saya ingin lihat adalah di pemain asingnya. Dan kalau saya bilang skema permainan dari Dewa United sebelum pertandingan ini dimulai ya, itu Dewa United lebih baik, skemanya lebih matang. Secara chemistry juga lebih kuat. Karena Arema FC ya banyak kehilangan pemain inti, lalu chemistry juga pastinya kan belum maksimal. Tapi ternyata di pertandingan kemarin justru Arema FC ini terlihat solid. Seperti chemistry-nya ini sudah didapatkan. Walaupun perform dari M. Rafli menurut saya juga kurang maksimal ya. Tapi ya skema permainan Arema FC dari pemain asingnya ternyata kalau boleh saya bilang ini termasuk bagus, bisa cepat adaptasinya. Ya, pemain-pemain asingnya Arema FC seperti Diarra untuk di lini belakang ini juga menurut saya cukup bagus performnya. Lalu Lucero ya, itu juga bagus untuk mengendalikan sektor tengah dengan sektor depan ataupun belakang. Ini bagus Lucero kemarin, walaupun baru bermain pertama kali di liga resmi. Lalu Loko Lingoy ini juga ada peluang ya, shootnya cukup keras memang nih satu pemain. Nah ini juga saya lihat adaptasinya bisa cepat. Karena saya pernah bilang di review kemarin bahwa salah satu cara untuk Arema FC bisa bermain maksimal ya tinggal di kualitas pemain asingnya. Dan ternyata di pertandingan kemarin ya pemain asing dari Arema FC ini bisa membuktikan, termasuk Charles yang baru masuk di babak kedua. Jadi menurut saya ini sudah ada kabar yang bagus yang didapatkan dari kekalahan kemarin lawan Dewa United. Ternyata pemain asingnya ini bisa cepat beradaptasi. Tinggal skema permainan dari pelatih Arema FC ya, Iputu Gede ya kalau nggak salah, ini semoga bisa terbentuk lagi. Jadi nanti ya pastinya Arema FC akan lebih maksimal lagi. Karena perpaduan dari pemain lokal dan pemain asing Arema yaitu ternyata bisa membentuk skema permainan yang menurut saya bisa mengimbangi Dewa United. Yang notabene skema Dewa United secara teori lah ya kalau boleh dibilang itu lebih matang daripada Arema harusnya. Tapi ternyata di pertandingan kemarin justru Arema bisa mengimbangi skemanya Dewa United. Jadi ini menurut saya sudah hal positif yang dilakukan oleh para pemain asingnya Arema FC.
Dan di sini juga Arema FC sebenarnya banyak peluang ya yang diciptakan. Walaupun di sini Dewa United yang harus unggul melalui golnya Tocantins ya, Gustavo Tocantins. Jadi is okay, nggak masalah. Yang penting dari skema permainan, lalu dari pemain asing Arema FC ya, lalu dari peluang-peluang juga ya Arema FC bisa melakukan itu semua. Hanya saja memang gol belum tercipta gitu, belum rezekinya. Tapi kalau Dewa United saya kira ya dari skema sudah konsisten, lini belakang, lini tengah, lini depan juga tetap bagus. Dan di sini ya bonusnya bisa menciptakan gol lewat Gustavo Tocantins gitu. Ya, jadi untuk Dewa United selamat, kalian mendapatkan 3 poin, semoga tetap bisa konsisten dan ya lini depannya semoga bisa lebih tajam lagi. Dan untuk Arema FC tetap semangat ya, walaupun kalah saya kira jauh lebih penting untuk melihat adaptasi pemain asing ya, lalu untuk skema permainan dari pelatih terutama ini semoga bisa lebih konsisten lagi untuk Arema FC ya. Yang penting ini untuk saya bukan hasil kekalahan dari Dewa United ya. Lalu next dari Persib Bandung dengan Madura United. Persib Bandung dengan Madura United, untuk Persib Bandung yang saya ingin review atau yang saya ingin lihat adalah di skema permainannya, termasuk dari pemain-pemain asing yang dimainkan ya. Karena saya pernah bilang kalau skema permainan Persib Bandung ini belum terbentuk cukup matang. Sedangkan untuk Madura United, dari skema permainan ini jauh lebih baik daripada Persib Bandung, atau persiapannya lebih baik daripada Persib Bandung. Karena ya kalau dilihat Sousa ini kan di musim lalu juga sudah membentuk skema permainan dari Madura United. Jadi wajar kalau di preview kemarin saya bilang kalau skema permainan ya Madura United lebih matang daripada Persib Bandung. Dan di atas lapangan kemarin memang secara 90 menit ya Madura United dari skema permainan sudah berjalan cukup konsisten menurut saya. Dari awal menit hingga akhir sebenarnya Madura United sudah bermain optimal, sudah bermain maksimal. Bagaimana permainan kreativitas di sektor tengah, sektor sayap itu berjalan cukup bagus. Lini belakangnya juga cukup kuat untuk Madura United. Dan untuk Persib Bandung di sektor tengah ini justru yang saya lihat gak ada kreativitas. Jadi berapa kali ketika para pemain Persib Bandung dari sektor tengah berusaha masuk ke sektor pertahanan dari tengah Madura United itu cukup kesulitan, gak bisa mengimbangi. Alhasil Persib Bandung lebih banyak membangun serangan dari sektor sayap. Dan dari sektor sayap inilah kembali lagi seperti masih mengandalkan skill individu, di mana para pemain Madura United kalau menurut saya ya sangat mudah untuk mengantisipasi. Ya tinggal menunggu keajaiban aja untuk pemain Persib Bandung bisa melewati salah satu pemain sayapnya Madura United. Ya paling menciptakan peluangnya melalui ya hal-hal seperti ini, skill individu. Tapi untuk skema permainan menurut saya belum terbentuk atau belum ada perubahan. Jadi semoga untuk Persib Bandung di match berikutnya ya perpaduan dari skemanya apa yang diinginkan oleh Luis Milla dengan pemain Persib Bandung ya semoga para pemain Persib Bandung bisa memahami, bisa lebih berkreativitas di sektor tengah. Mark Locke juga menurut saya masih belum optimal bermainnya. Ini yang berapa kali saya kritik ya dari Mark Locke. Lalu Ciro juga sama, lebih banyak melakukan skill individu daripada melakukan intercept. Jadi ini Mark Locke dengan Ciro yang masih menjadi sorotan utama saya dari Persib Bandung. Ya, dan di sini hasilnya 1-1, Jaja membuka gol dulu di menit 5 ya, itu gol cukup bagus. Dan di sini DDS juga berhasil menyamakan kedudukan melalui penalti. Jadi inilah ya yang saya kira ya untuk Persib Bandung semoga skemanya bisa lebih matang, gak terlalu banyak mengandalkan sisi sayap atau skill individu dari ya mungkin Fred Butuan atau Ezra Walian atau Ciro di kanan. Ini semoga lebih mengandalkan skema daripada ke skill individu. Dan untuk Madura United saya kira tidak ada evaluasi yang saya bisa berikan. Bermain sudah cukup bagus walaupun di sini Randika Rama yang baru bermain langsung memberikan pelanggaran ya. Tapi ya is okay lah, nggak masalah. Dari skema permainan sudah cukup bagus untuk Madura United. Saya bilang sudah konsisten. Semoga Madura United di match berikutnya bisa lebih maksimal lagi. Ya, jadi tetap semangat untuk kedua tim dengan hasil imbang ini. Ya, semoga di match berikutnya bisa meraih 3 poin. Lalu next dari Barito Putra dengan Persita Tangerang. Di sini Barito Putra yang saya ingin lihat adalah di skema permainan dari pelatihnya ya, Coach RD. Ini yang menjadi sorotan utama saya. Lalu untuk Persita Tangerang yang menjadi sorotan utama saya adalah di masalah membuka keran gol. Dan di pertandingan kali ini untuk Barito Putra, ini ternyata skema permainannya ini sudah boleh dibilang cukup bagus kemarin lawan Persita. Dan terutama pada saat bertahan.
Di sini Barito Putra ini bertahan lebih menunggu di area zonanya sendiri tanpa melakukan pressing sampai keluar. Yang artinya memaksa permainan Persita Tangerang itu lebih ke tempo pelan atau bisa bermain dengan bola possession. Dan saya jujur di sini nggak melihat skema permainan bola possession dari Louis Duran ini seperti belum ada persiapan. Jadi Persita Tangerang ini kan kalau boleh dibilang ciri khasnya permainan cepat. Jadi kalau bertemu dengan tim-tim yang bermain pressing, cara bertahannya, itu Persita Tangerang bisa lebih bagus penyerangannya. Tapi kan masalahnya di sini Barito Putra justru bermain di zona areanya sendiri pada saat bertahan. Nah ini justru permainan Persita Tangerang yang harusnya bisa cepat, ya ini kan mau nggak mau seperti harus bermain tempo pelan. Nah ini disinilah saya belum melihat adanya skema permainan dari bola possession Persita Tangerang yang lebih maksimal. Jadi kreativitas dari Bustos, Vidal, ya, Pesinyong, ini seperti belum ada kreativitas di sektor tengah. Jadi lebih mengandalkan passing-passing through pass. Dan memang di sini Vidal ada 2 peluang emas sebenarnya. Fregonsi ada 1, tapi ya kembali lagi nih sorotan utama saya di masalah faktor finishing. Ya, bagaimana setiap peluang dari Persita bisa diciptakan menjadi gol atau tidak. Ini kan yang menjadi sorotan utama saya. Dan di pertandingan kali ini justru Persita Tangerang tidak dapat menciptakan gol. Dan untuk Barito Putra saat bisa bertahan dengan rapi di zona areanya sendiri, saat membangun serangan itu pun juga nggak selalu bermain dengan mengandalkan kecepatan, tapi juga bisa mengandalkan permainan bola possession. Jadi ini cukup bagus menurut saya dari Coach RD. Ya, ini semoga Coach RD bisa mempertahankan permainan Barito Putra seperti ini, bisa konsisten. Karena bermain cepat pun bisa, bermain bola possession pun juga bagus untuk Barito Putra. Kalau boleh dibilang kemarin Barito Putra harusnya bisa menang 2 gol lebih. Karena ada 3 peluang emas ya. Ada yang kena tiang 2 ya, salah satunya dari Renan Alves. Lalu 1 dari Bagus Kava di babak kedua itu masih sedikit melenceng di tiang gawang. Jadi menurut saya ya Barito Putra ya bermain cukup konsisten dari awal menit hingga akhir. Peluang-peluang yang tercipta juga terbukti lebih banyak daripada Persita. Karena ya permainan Persita Tangerang ini pada saat penyerangan bagaimana harus bermain bola possession, tapi yang saya lihat justru seperti belum ada persiapan dari Louis Duran terhadap Persita Tangerang untuk bermain bola possession. Jadi menurut saya untuk Barito Putra dengan 3 poinnya tentunya selamat ya. Semoga Coach RD bisa mempertahankan permainan seperti ini. Ini menurut saya permainan terbagus yang dimiliki dari Barito Putra yang saya pernah lihat. Semoga bisa lebih konsisten permainannya seperti ini. Ya, lalu untuk Persita Tangerang, walaupun nggak bisa membuka keran gol ya, belum bisa menciptakan gol, tapi PR yang penting adalah Louis Duran harus bisa mempersiapkan alternatif strategi ketika mendapatkan musuh-musuh yang bermain di zona areanya sendiri saat bertahan. Jadi Louis Duran harus mempersiapkan strategi bola possession. Ini PR saya yang saya ingin lihat untuk Persita Tangerang kalau bertemu dengan tim-tim yang tidak bermain pressing saat bertahan. Ini akan seperti apa? Nah ini saya ingin lihat kalau Persita Tangerang ketemu tim-tim yang bermain di zona areanya sendiri. Ya, jadi untuk Persita Tangerang tetap semangat. Semoga di match berikutnya Persita Tangerang bisa meraih hasil lebih maksimal lagi. Ya, jadi ini aja review pertandingan dari 5 match ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.